Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung dalam ibadah online bersama GPK Kelapa Gading pada hari ini, tanggal 21 November 2021. Apa kabarnya saudara sekalian? Doa dan harapan kami tentunya kita semua terpelihara sempurna dalam kasih setia daripada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan warta jemaat dan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Yang pertama, pada hari Kamis akan diadakan kebaktian doa melalui Instagram Live. Bapak Ibu dapat follow akun Instagram GPK Kelapa Gading. Dan hari Kamis pukul 7 malam kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Dan kita percaya setiap pergumulan yang kita bawa ke dalam tangan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menjawab seluruh doa kita tepat pada waktunya. Dan pada hari Sabtu ada 3 kegiatan yang berlangsung. Pukul 16.00 ada katekisasi dan pukul 17.30 ada persetujuan remaja. Sementara pada pukul 19.00 ada persetujuan pemuda yang diadakan. Dan pada hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi kita mengajak semua anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengikuti sekolah minggu. Kita tanamkan iman kepada Tuhan sejak mereka kecil. Dan pada pukul 10.30 kita ikuti kebaktian umum seperti biasa. Kami mewakili majelis dan gembala sidang mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang Bapak berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di GPK Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan keluarga dimanapun berada. Waktu yang terakhir, ada pemberkatan pernikahan yang akan dilayani oleh GPK Kelapa Gading pada tanggal 20 November 2021. Untuk pernikahan Saudara David dan Christine. Keduanya adalah jemaat GPK Semangka Pinang dan GPK Kelapa Gading ditugaskan untuk menjalankan pemberkatan nikah bagi mempelai. Kita berdoa semua berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah pada hari ini akan disertai dengan penjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur dan mengikutinya sesuai dengan liturgi yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan dan penjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel dari GPK Poris, sehubungan dengan Bapak Pendeta Ipin Alang yang sedang berada di luar kota. Saya akan percaya setiap kita telah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengambil waktu saat teduh sejenak.
Amin. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan penuh iman dan ucapan syukur kita tahu dengan pasti bahwa kita punya Allah El Shaddai. Allah yang besar, Allah yang berkatnya melimpah buat setiap kita. Kasih setianya ditunjukkan setiap hari dalam kehidupan kita, sekalipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak perlu takut, cemas, ataupun khawatir, karena kita tahu dengan iman ada Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara kehidupan kita. El Shaddai. Naikkan pujian ini dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan, dan kita awali ibadah kita pada hari ini.
kepala kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, mengembalikan segala hormat serta ucapan syukur kepada Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, Allah yang berkat-Nya, kasih setia-Nya melimpah dalam hidup kami. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami di tahun 2021 ini khususnya. Kami sudah masuk pada bulan November di penghujung akhir tahun ini. Kami tahu dengan sadar bahwa tidak satu pun di antara kami yang sanggup menjalani tahun ini kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah El Shaddai. Tuhan Yesus, kami datang mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta-Mu yang kudus, menerima segala berkat kemurahan Tuhan pada hari ini. Dan terlebih pada hari ini kami dipersekutukan dengan perjamuan kudus-Mu. Mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan di atas kayu salib, menebus kami, menyelamatkan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam rencana keselamatan Allah. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, beribadah, Tuhan hadir dan mengurapi setiap kami, sehingga kami semua dilawat oleh Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Meresponi semua kebesaran Allah, kasih setia dalam hidup kita, sudah seharusnya membuat kita semua tidak ragu dalam mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadikan ini sebuah keputusan di seumur hidup kita untuk mengikut Yesus senantiasa. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Panggil Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Kita tidak ragu mengikut Yesus, karena mengikut Yesus adalah keputusan kita. Kita tidak ingkar di seumur hidup kita. Dengan pujian ini bersama-sama, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, ku tak ingkar. Musik puji Tuhan. Bait yang ketiga, dunia di belakang. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Amin. Puji nama Tuhan. Mengikut Yesus sudah menjadi keputusan kita di seumur hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi, bahkan pandemi sekalipun, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Yohanes 15 ayat 1-5 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Dan tema bulanan November ini adalah iman yang berbuah. Sebuah seri kelanjutan dari tema khotbah kita, iman yang berakar, iman yang bertumbuh, dan bulan ini kita membahas tentang iman yang berbuah. Ada sebuah kehendak Tuhan yang menginginkan kita semua sebagai anak-anaknya, kehidupannya berdampak bagi banyak orang. Berbuah dan orang dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah hal itu dapat dengan mudah kita jalankan? Tentu saja tidak. Mungkin banyak rintangan, mungkin banyak tantangan. Dan hal-hal inilah yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan pada hari ini, sehingga kita dapat selalu waspada dan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Biar hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena hati kita, mata kita tetap hanya memandang kepada Yesus, sumber pengharapan dalam hidup kita. Kalau ku hidup bagimu. Naikkan pujian ini, dan kita siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Yesus kau
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kamu jadi sekali lagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia menyelamatkan kita semua, memberikan kita hidup dan pengharapan. Hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagi. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan, mengikut Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau terus menyembah Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Kami rindu Tuhan untuk hidup bagi Engkau. Kami rindu hidup kami boleh menjadi satu hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang memberikan iman kepada kami. Tuhan, biarlah iman kami boleh terus berbuah dan kami boleh didapati memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan.
Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya hati kami boleh dibersihkan dari segala yang jahat, agar firman-Mu boleh mendapat tempat di dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh dan berbuah. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang juga penuh kelemahan, yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memperlengkapinya. Kiranya Tuhan berkenan memakainya menjadi saluran firman-Mu bagi kami sekalian. Tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang pagi ini kita boleh bertemu di dalam kebaktian ini. Kiranya saudara-saudara sekalian berada di dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius 21 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di depan gereja kami ada 2 pohon yang ditanam sejak beberapa tahun yang lalu. Pohon yang pertama adalah pohon nangka. Dan pohon yang kedua adalah pohon mangga. Sudah pada waktu kami tiba di gereja beberapa waktu yang lalu, tetangga yang ada di sebelah kami berkata bahwa pohon nangka yang ditanam beberapa tahun yang lalu itu pernah berbuah, tetapi buahnya cuma 1 kali. Itu pun kecil saja. Dan setelah itu tidak pernah lagi berbuah. Kemudian pohon mangga yang satunya saudara, sampai saat ini belum pernah berbuah. Nah saudara-saudara, saya berharap tahun depan bisa berbuah dan boleh menikmati buah mangga yang ada di depan gereja kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang menanam pohon buah-buahan tentu mengharapkan atau berharap bisa menikmati buah daripada pohon yang ditanam itu suatu hari. Saya percaya saudara-saudara tidak ada seorang pun yang tanam pohon buah-buahan lalu tidak ingin menikmatinya. Kecuali dia hanya sekadar menanam biasa-biasa saja dan tidak bermaksud untuk menikmati buah daripada pohon yang ditanam. Setiap kita yang menanam pohon buah-buahan, kita akan merawatnya dengan baik. Sampai suatu hari kita mengharapkan bisa menikmati buah daripada pohon yang kita tanam itu. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di dalam perjalanannya dari Betania kembali ke Yerusalem, ke kota Yerusalem, saudara dia melihat ada satu pohon ara di tepi jalan. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara itu, Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu, lalu mencari buah daripada pohon ara itu untuk dinikmati. Karena Alkitab berkata di dalam perjalanan Yesus dari Betania ke kota Yerusalem itu, saudara, Alkitab berkata Yesus dalam keadaan lapar pada waktu itu. Nah, sebagai seorang manusia yang sejati, saudara, Yesus bisa merasakan lapar. Sehingga pada waktu dia merasa lapar, dia lihat ada satu pohon ara, berharap buah pohon ara itu berbuah, dia mendekatinya untuk mencari buah
daripada pohon ara itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang didapati oleh Yesus? Yesus tidak mendapati sebiji pun daripada buah pohon ara itu selain daripada daunnya saja. Saudara-saudara, pohon ara biasanya memunculkan buahnya bersamaan dengan daun atau bisa mendahului daripada daun-daunnya. Buah ara adalah buah yang enak untuk dinikmati. Bisa dibikin jadi kue buah ara yang kering, bisa dinikmati dan enak sekali. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mencari buah ara ini, di pohon ara yang dia lihat daunnya begitu lebat, dia tidak mendapatkan buah. Sehingga pada waktu dia melihat pohon ara yang tidak berbuah itu, saudara, ada satu hal yang Yesus lakukan terhadap pohon ara yang tidak berbuah ini. Apa yang Yesus lakukan? Saudara, tadi kita membaca yang dilakukan Yesus terhadap pohon ara ini. Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saudara-saudara, seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Hanya dengan satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan hal itu terhadap pohon ara yang tidak berbuah itu? Saudara, apa maksudnya tindakan Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah itu dengan mengatakan satu kalimat, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya? Saudara, apa yang Yesus ingin tunjukkan sebetulnya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita melalui pohon ara ini? Saudara-saudara, jika kita membaca di dalam perjanjian lama, misalnya di dalam kitab Hosea pasal 9 ayat 10, Mika pasal 7 ayat yang pertama, Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 8. Saudara, kita menemukan di sana bahwa Israel sering sekali dilambangkan sebagai pohon ara. Tetapi sayangnya saudara-saudara, Yesus tidak mendapatkan buah daripada pohon ara, yaitu Israel, yang dilambangkan sebagai pohon ara. Saudara-saudara, Israel adalah umat Tuhan. Kita tahu mereka mempunyai hukum Taurat, tetapi sayangnya mereka tidak memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka mempunyai bait Allah yang menjadi kebanggaan daripada orang-orang Yahudi. Mereka punya bait Allah yang dibangga-banggakan oleh imam-imam besar. Mereka mempunyai bait Allah di kota Yerusalem. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, bait Allah di kota Yerusalem ketika Yesus datang ke Yerusalem telah menjadi sarang penyamun. Hidup mereka jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Mereka digambarkan seperti pohon ara yang daunnya lebat, yang daunnya hijau, tetapi yang tidak ada buah. Saudara-saudara, Yesus mencari buah daripada pohon ara yang ada di tepi jalan itu. Saudara-saudara, yang Yesus cari adalah buah, bukan hanya sekedar daun-daun yang hijau. Disinilah kita melihat saudara sebetulnya apa yang Yesus harapkan. Tuhan Yesus mengharapkan saudara hidup kita berbuah. Tuhan mengharapkan iman kita berbuah. Bukan hanya sekedar memiliki buah daun tetapi juga buah. Yesus lapar akan buah daripada iman kita sebagai umatnya. Saudara-saudara, umat Israel adalah umat Tuhan. Tetapi sayangnya tidak ada buah yang Yesus dapatkan dari kehidupannya mereka. Saudara, hal itu terlihat dari mana? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya dari Matius pasal yang ke-21. Sebelum Yesus pergi ke Betania, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Saudara, waktu Yesus masuk di kota Yerusalem, Yesus pergi ke bait Allah. Ketika Yesus sampai di bait Allah, apa yang Yesus lihat di bait Allah? Saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di sana dikatakan,
Banyak sekali orang-orang yang berjual beli di bait Allah itu. Sampai Yesus memutarbalikkan semua meja-meja penjual, mengusir semua orang yang ada di sana, dan Yesus mengatakan satu kalimat, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Saudara-saudara, kalimat itu dikutip oleh Yesus dari kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya 56 ayat 7, di sana dikatakan begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, rumahku, kata Yesus, akan dijadikan rumah doa. Tetapi ketika Yesus ada pergi ke bait Allah, apa yang terjadi di sana? Apa yang Yesus lihat? Di sana mereka berjualan, mereka menjual beli di sana, ada transaksi jual beli dan sebagainya. Dan Yesus berkata, kau jadikan rumah doaku menjadi sarang penyamun. Dan Yesus mengusir mereka semua pergi keluar dari tempat itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, bait Allah yang seharusnya menjadi tempat ibadah, bait Allah yang seharusnya tempat menyembah Tuhan, sudah bait Allah yang diharapkan menjadi tempat di mana umat Tuhan mempersembahkan korban bagi Tuhan, sekarang sudah menjadi sarang penyamun. Bukankah mereka tahu, saudara? Bukankah mereka mempunyai hukum Taurat? Mereka mengerti akan hal itu. Mereka mengerti bahwa ini adalah rumah Tuhan. Tapi Yesus tidak melihat itu. Ketika dia ada di sana, dia lihat orang justru berjualan. Saudara-saudara, kalau kita membaca lagi di dalam bagian-bagian selanjutnya atau ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat di sana, saudara-saudara, ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia kembali dari Betania itu, masuk ke kota Yerusalem, lalu Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Saudara, di dalam perumpamaan itu Yesus berkata ada dua orang anak yang sulung. Ayahnya berkata, pergilah bekerja di kebun anggur. Tetapi apa jawab anak yang sulung ini? Dia berkata, baik Bapa, siap Bapa, gitu ya saudara. Tetapi dia tidak pergi. Mulutnya berkata, ya Bapa. Ketika ayahnya menyuruh dia bekerja ke kebun anggurnya, dia berkata, baik Bapa, oke Bapa, siap Bapa. Tetapi saudara-saudara, dia tidak lakukan itu. Dia tidak pergi. Kemudian ada satu lagi anak yang bungsu, yang kedua. Saudara, ayahnya juga berkata kepada anak yang kedua, pergilah ke kebun anggur dan bekerjalah di sana. Saudara-saudara, anak yang kedua ini ketika disuruh ayahnya, dia enggan untuk pergi. Awalnya, dia tidak mau pergi. Tapi kemudian akhirnya dia pergi juga. Mulutnya berkata, aku tidak mau pergi. Tapi akhirnya dia pergi juga. Nah, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan ini, kemudian Yesus mengajukan pertanyaan. Siapakah di antara mereka yang melakukan kehendak ayahnya, kehendak bapaknya? Semua yang mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu menjawab, yang melakukannya adalah anak yang kedua. Yang tadinya berkata tidak mau, tetapi sekarang akhirnya dia pergi ke kebun anggur dan dia bekerja di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang sebetulnya Yesus ingin sampaikan sih? Apa sebetulnya yang Yesus ingin harapkan sebetulnya? Saudara-saudara, yang Yesus ingin harapkan, yang Yesus ingin sampaikan adalah, saudara-saudara, bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, hidup yang berbuah adalah hidup yang melakukan kehendak Bapa. Bukankah itu yang Yesus teladani di dalam hidupnya di dalam dunia ini?
Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus, dia mengerjakan kehendak Bapa. Dan sepanjang hidup Yesus di dunia ini, hidupnya berbuah memuliakan Bapa. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah saudara-saudara dalam kehidupan kita, kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendak kita, yang menjadi keinginan kita, yang menjadi ambisi kita, yang menjadi sesuatu yang ingin kita capai? Pertanyaannya saudara-saudara, adakah kita melakukan kehendak Bapa? Adakah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Saudara-saudara, Yesus ingin mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapanya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Israel, umat Tuhan, sudah gagal menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Bagaimanakah dengan kita, saudara? Sudahkah kita atau hidup kita juga menghasilkan buah? Buah apakah yang kita hasilkan? Jangan-jangan saudara-saudara, kehidupan kita seperti umat Israel yang tidak pernah menghasilkan buah apa-apa. Kita tidak pernah menghasilkan buah apapun dalam hidup kita. Karena yang kita kerjakan hanya kehendak diri. Yang kita jalankan hanya keinginan diri. Yang ingin kita capai adalah ambisi pribadi. Dan semua yang ingin kita harapkan, kita dapatkan. Tetapi kita tidak pernah berpikir dan merenungkan bagaimana kita menjalankan kehendak Bapa di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah kita sering sekali mengaku diri kita sebagai orang Kristen? Tetapi hidup kita sering sekali tidak memuliakan Tuhan. Kita beribadah setiap minggu. Kita mengerti kitab suci. Bahkan saudara di zaman seperti sekarang ini, kita sering sekali membagi renungan di media sosial. Semua kita lakukan hanya sekedar supaya kelihatan rohani. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bagikan, apa yang kita sharekan, tidak kita lakukan. Banyak yang kita mengerti. Sama seperti orang-orang Yahudi, saudara. Mereka, apa yang mereka tidak tahu? Mereka tahu semua hukum Taurat. Sejak kecil mereka belajar hukum Taurat. Banyak hal yang mereka tahu dari hukum Taurat. Tapi bagaimana yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus mencari buah daripada iman kita. Saudara-saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 bagian A. Di sana Paulus pernah berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara, suatu keinginan, kerinduan, tekad dari Rasul Paulus. Kalau aku hidup di dunia ini, aku mau menghasilkan buah. Aku mau bekerja menghasilkan buah. Supaya buah itu menjadi satu buah yang boleh memuliakan Tuhan. Dan juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin kehidupan kita berbuah. Tuhan ingin iman kita berbuah. Saudara, Tuhan ingin supaya hidup kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Buah yang memuliakan Tuhan. Buah yang baik, bukan buah yang jelek. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membiarkan pohon itu terus tumbuh. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan lagi berbuah selama-lamanya. Seketika itu juga pohon itu menjadi kering. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah itu, saudara, membuat murid-muridnya tercengang. Luar biasa. Yesus hanya ngomong satu kalimat saja, pohon kering, pohon ara itu langsung kering. Dan tidak pernah menghasilkan buah lagi.
Saudara, apa yang Yesus ingin tunjukkan sebetulnya kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita? Saudara, bukankah ketika Yesus ada di bait Allah, sehari sebelumnya kalau kita baca sebelum dia pergi ke Betania itu, setelah dia mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah itu, Yesus melakukan mujizat di sana. Yesus menyembuhkan orang-orang buta yang ada di situ. Yesus menyembuhkan semua orang yang timpang di situ. Saya merenungkan dan saya berpikir, saudara, kenapa Yesus tidak membiarkan saja pohon ara yang tidak berbuah ini? Kalau sudah tidak dapatkan buah, ya biarkan sajalah. Kenapa Yesus harus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya? Atau mungkin Yesus kenapa enggak menyuruh murid-muridnya ya membersihkan pohon ara itu, mungkin memberi pupuk buah dan sebagainya begitu ya saudara, supaya bisa berbuah gitu kan tahun depan gitu ya. Kenapa Yesus harus mengatakan satu kalimat, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya? Kenapa Yesus harus melakukan itu? Apa sebetulnya yang Yesus ingin tunjukkan kepada murid-murid dan kepada kita? Saudara-saudara, saya kira tidak sulit bagi Yesus bukan untuk membuat satu pohon ara yang tidak berbuah ini menjadi berbuah. Saya yakin kalau pada waktu itu Yesus berkata, "Hai pohon ara, berbuahlah." Saya yakin mungkin seketika itu buahnya langsung banyak gitu ya saudara. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukan itu? Yesus justru mengakukan engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Apa artinya saudara? Artinya berarti bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi pohon ara yang tidak berbuah ini untuk berbuah. Karena begitu Yesus mengucapkan kalimat itu, saudara-saudara, pohon ara itu langsung kering dan murid-murid tercengang melihatnya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, itu berarti sudah tidak ada lagi kesempatan bagi pohon ara ini untuk berbuah. Dan disinilah kita melihat sebetulnya Yesus bukan saja berkuasa untuk melakukan mujizat kesembuhan. Tetapi Yesus juga berkuasa untuk menghakimi dan untuk menghukum. Tadi saya katakan saudara-saudara, kenapa Yesus tidak lakukan aja? Berfirman aja, ngomong satu kalimat, berbuahlah, pasti berbuah kok. Karena dia berkuasa. Sama seperti dia menyembuhkan orang sakit. Begitu Yesus suruh keluar, bangkitlah, yang mati langsung bangkit. Yang buta langsung melihat, yang tuli langsung mendengar. Kenapa terhadap buah pohon ara ini dia tidak mengatakan berbuahlah lalu berbuah? Tapi justru yang Yesus lakukan, berkata engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa dia bukan saja bisa membuat mujizat kesembuhan, tetapi dia juga berkuasa untuk menghakimi dan untuk menghukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kiranya kita boleh mengerti akan hal ini. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 bagian B, Yesus pernah berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Saya kira saudara-saudara hal yang paling mengerikan di dalam hidup ini kalau Tuhan tidak lagi memberikan kepada kita kesempatan. Apalagi kalau sudah tidak ada kesempatan untuk berbuah. Ketika kesempatan itu sudah tidak ada, kesempatan itu sudah berlalu, kesempatan itu tidak diberikan kepada kita lagi, apa yang kita bisa hasilkan, saudara? Apa yang bisa kita buat? Tidak ada. Sama seperti pohon ara yang sudah tidak lagi punya kesempatan untuk berbuah. Karena Yesus mengatakan satu kalimat, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbuah. Saudara, karena itu, jika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, sebagaimana yang Paulus katakan tadi, biarlah hidup kita terus berbuah dan terus berbuah.
Tuhan Yesus juga pernah berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi berbuah. Itu dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus mengatakan satu kalimat, setiap ranting yang ada padaku yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Tetapi setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan. Saudara-saudara, jika hidup kita terus berbuah, jika hidup kita berbuah, Tuhan akan terus memakai hidup kita. Tetapi sebaliknya, jikalau hidup kita tidak pernah berbuah, pasti akan dipotong dan kita tidak akan pernah dipakai lagi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis melayani atau di dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis pernah memberikan suatu peringatan yang keras ketika dia membaptis di Sungai Yordan. Pada waktu Yohanes Pembaptis sedang membaptis di Sungai Yordan, lalu dia melihat ada begitu banyak orang yang datang pada waktu itu mengaku dosa, lalu mereka bertobat, kemudian mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di antara begitu banyak orang yang datang dari Yerusalem, dari Yudea dan sekitarnya datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis melihat ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, melihat itu, Yohanes Pembaptis memberikan satu peringatan yang keras kepada mereka. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Di dalam ayat 10, saudara, ada satu peringatan yang sangat keras disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan untuk kita. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini satu peringatan yang keras bukan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Ketika orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes katakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita tidak berbuah, iman kita tidak berbuah, Yohanes Pembaptis sudah ingatkan, pasti akan ditebang dan pasti akan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kiranya iman kita terus berbuah dan biarlah buah-buahnya tampak dari kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, satu kali ada seorang yang mempunyai kebun yang cukup luas. Kemudian pemilik daripada kebun ini menanam 2 batang pohon di dalam satu kondisi tanah yang sama di areal kebun yang dimiliki ini. Kemudian saudara-saudara, si pemilik kebun ini dengan sabar menantikan pohon-pohon ini tumbuh dan berbuah. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, 5 tahun berlalu, tetapi pohon yang ditanam ini tidak kunjung berbuah. Walaupun sudah waktunya pohon yang ditanam ini berbuah, karena sudah 5 tahun, saudara. Ia terus merawatnya dengan harapan pohon ini bisa berbuah. Waktu terus berjalan, 8 tahun berlalu. Kemudian dia berpikir, ketika dia lihat pohon ini tidak juga berbunga, tidak juga berbuah, dia mulai berpikir, ya sudah kalau begitu tebang sajalah pohon ini. Itu yang ada di pikiran dia. Tetapi karena harapan daripada pemilik kebun ini, berharap pohon ini bisa menghasilkan buah, dan harapannya begitu besar, saudara, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menebang pohon ini. Dibiarkan hidup, dibiarkan terus, dirawat terus dirawat dengan baik. Hingga 10 tahun berlalu. Saudara-saudara, 10 tahun berlalu pemilik kebun ini mendapati bahwa pohon yang pertama yang ditanam itu sudah mulai
muncul bunganya dan berbuah. Tahun berikutnya juga buahnya semakin lebat. Tapi pohon yang kedua yang ditanam dalam kondisi tanah yang sama, dia perhatikan waktu tanamnya sama, sekarang juga sudah 10 tahun berlalu, dia lihat tidak muncul sedikit pun bunga, apalagi buah daripada pohon ini. Saudara-saudara, pada waktu dia lihat satu pohon yang sudah mulai berbunga dan berbuah, saudara, dia senang sekali. Karena waktu penantian 10 tahun tidak sia-sia, gitu ya. Sudah tunggu sekian lama, akhirnya mulai ada buah yang bisa dilihat dan dinikmati. Tapi pohon yang satu dia lihat, dia tunggu-tunggu dan waktu yang sama tidak tumbuh-tumbuh, tidak berbuah-buah. Tidak ada bunga, tidak ada buah yang dihasilkan. Kemudian saudara-saudara, pemilik daripada kebun ini akhirnya memotong pohon yang kedua yang tidak menghasilkan buah yang diharapkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sementara pohon yang satu yang menghasilkan buah ini terus dirawat, dan pohon ini terus menghasilkan buah. Pemiliknya senang sekali. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau kita boleh mengibaratkan kehidupan kita dengan dua pohon yang ditanam di dalam kondisi tanah yang sama tadi. Kira-kira kehidupan kita seperti pohon yang mana? Apakah kehidupan kita seperti pohon yang satu, yang pertama, yang setelah 10 tahun mulai keluar bunga, kemudian buahnya dinikmati dan pemilik kebun itu merasa senang sekali melihatnya dan terus dipelihara, dirawat sehingga tahun-tahun berikutnya terus berbuah? Ataukah kehidupannya seperti pohon yang kedua, yang sudah tumbuh sekian tahun, 10 tahun ditunggu, tidak pernah berbuah sama sekali. Dan akhirnya ditebang sama pemilik kebunnya. Saudara-saudara, sudahkah iman kita berbuah? Mungkin kita telah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Ada mungkin di antara kita yang sudah mengikut Tuhan 5 tahun. Ada mungkin di antara kita yang sudah mengikut Tuhan 10 tahun. Mungkin ada di antara kita yang mengikut Tuhan 20 tahun. Atau yang ada di antara kita yang sudah mengikut Tuhan 50 tahun lebih mungkin. Saudara-saudara, pertanyaannya buat kita, sudahkah kehidupan kita, iman kita berbuah? Saudara, buah seperti apakah yang Tuhan dapatkan dari kehidupan kita? Ataukah Tuhan hanya melihat hidup kita seperti pohon ara yang daunnya lebat, yang daunnya hijau, tapi tidak ada satu buah pun yang didapatkan, apalagi dinikmati. Saudara-saudara, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, biarlah kita boleh terus berbuah dan buah kita menjadi lebat. Jangan sampai ketika kesempatan kita telah habis atau kesempatan itu telah diambil daripada kita, hidup kita belum menghasilkan satu buah pun yang bisa dinikmati dan yang memuliakan Tuhan. Pohon ara yang tidak berbuah, Yesus katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Pohon anggur, di dalam bagian yang lain Yesus katakan, yang ranting-rantingnya tidak berbuah, pasti ditebang dan dibuang dan dibakar. Saya yakin saudara-saudara, kita yang telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita berbuah. Karena itu biarlah pada kesempatan yang baik ini, kita merenungkan sekali lagi apa yang Tuhan ingin dan harapkan dari hidup kita. Jikalau hidup kita belum berbuah, saudara, kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, berarti kita masih ada kesempatan untuk bisa berbuah.
Ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus, saya yakin hidup kita pasti berbuah. Karena itu saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kehidupan kita. Selama masih ada kesempatan di dunia ini, kita terus berbuah. Karena jikalau tidak berbuah, seperti yang Yesus lakukan kepada pohon ara, yang tidak berbuah itu pun akan terjadi bagi kehidupan kita yang tidak berbuah. Suatu hari nanti kita akan ketemu dengan Tuhan. Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Ketika kesempatan itu sudah diambil, lalu kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak lagi bisa hidup di dunia ini, lalu kita kembali pulang ke surga. Kira-kira apakah yang akan kita dapatkan? Mungkin suatu hari Tuhan akan bertanya kepada kita, buah apa yang sudah engkau hasilkan selama engkau mengikut aku di dalam dunia ini. Mungkin Tuhan akan bertanya, buah apa yang telah engkau hasilkan dari seluruh perjalanan rohanimu mengikut aku. Tuhan telah memberikan kepada kita iman melalui pekerjaan Roh Kudus. Tuhan telah memberikan kepada kita anugerah yang limpah, berkat yang limpah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, sudahkah semuanya itu menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan? Sudahkah iman yang diberikan kepada kita itu berbuah? Sudahkah semua anugerah yang kita terima dari Tuhan dan juga semua berkat yang Dia beri kepada kita yang kita terima dengan limpah itu telah menghasilkan buah-buah kehidupan dan buah-buah iman yang memuliakan Tuhan? Mari kita renungkan sejenak. Mari kita pikirkan sejenak. Saya berdoa kiranya setiap kehidupan kita boleh terus berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada saat ini. Kami mengerti Tuhan apa yang Engkau harapkan dari kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Engkau mengharapkan ada buah-buah iman. Engkau mengharapkan ada buah-buah kehidupan yang boleh dilihat dan boleh dinikmati. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kehidupan kami tidak menghasilkan buah apapun. Ampuni kami ya Bapa jikalau Engkau melihat hidup kami, tetapi kami tidak menghasilkan sesuatu buah yang boleh memuliakan Tuhan. Buah yang bisa dinikmati. Tuhan, ampuni kami. Kami sadar akan segala kelemahan kami dan segala kekurangan kami. Tuhan, sesungguhnya kami ingin hidup kami berbuah. Tetapi sering sekali kami gagal. Kami tidak mampu menghasilkan buah. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Supaya memampukan kami dan menolong kami. Dengan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kehidupan kami boleh terus berbuah. Berbuah dan berbuah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tolonglah kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk hidup di dunia ini. Tolong kami supaya hidup kami yang Tuhan berikan di dalam dunia ini boleh terus menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menyimpannya, merenungkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum di dalam meja perjamuan kudus ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari KPPK 166 bait yang pertama dan bait yang kedua, Salib Hina.
Ini saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan tentang perjamuan kudus. Setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, saya ingin mengingatkan dua hal bagi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, perjamuan kudus ini hanya diberikan kepada saudara-saudara sekalian yang telah dibaptis. Bagi jemaat yang belum dibaptis, mohon saudara untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan ini. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita mengingat kasih Tuhan bagi kita. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita mengingat penderitaan Kristus yang rela mati di kayu salib bagi kita sekalian. Betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Itu sebabnya sebelum kita menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus di dalam perjamuan kudus hari ini, kita mau bersama-sama menintrospeksi diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah setia mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah bertekun di dalam iman, di dalam Kristus? Sudahkah kita hidup memuliakan Dia? Sudahkah kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini? Sudahkah kita giat melayani Tuhan? Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik dan indah ini, mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Saya mengajak kita sekalian menundukkan kepala. Kita mau berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur yang akan segera kita makan dan kita minum. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Biarlah masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jikalau selama ini kita belum setia, belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kesempatan yang baik ini kita berdoa mohon Tuhan menolong kita. Kalau selama ini kita belum menjadi di dalam dunia ini, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi saksinya. Jika selama ini kita sering sekali menyakiti dan mendukakan hati Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan mengampuni. Biarlah sekali lagi kita memperbaharui komitmen hidup kita di hadapan Tuhan, untuk hidup lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup lebih taat kepada Tuhan, hidup lebih tekun di dalam iman, dan terus menjadi saksinya di tengah dunia ini. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada saat yang indah ini kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang rela mati di kayu salib untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang lemah. Sering sekali kami menyakiti hati Tuhan. Sering sekali kami mengulangi kesalahan kami. Sering sekali kami melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Sering sekali kami tidak taat kepadamu. Bersaksi tentang kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mohon sekali lagi Tuhan mengampuni kami. Jikalau kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk boleh menikmati perjamuan kudus, Tuhan layakkanlah kami untuk makan, minum bersama-sama dalam meja perjamuan ini.
Demikian juga hamba-Mu yang hina ini, kiranya Tuhan melayakkannya untuk memimpin perjamuan ini. Pimpinlah kami dan berkatilah kami lewat perjamuan kudus, lewat roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Kiranya iman kami semua diteguhkan kembali. Kiranya kasih dari Golgota itu menyentuh hati kami sekali lagi. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk senantiasa mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih sekali lagi untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang limpah untuk setiap kami. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat saya mohon untuk berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Jika kami boleh menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan iman kami dan hati kami sekali lagi. Tolonglah kami supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh belajar untuk berkorban bagi Tuhan. Ajar kami untuk berkorban bagi pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan terus memakai kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil Tuhan. Menjadi alat yang sungguh berguna di tangan Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami, banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian ini dan perjamuan kudus ini dimanapun berada, di rumah masing-masing. Hamba berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan lemah iman. Tuhan kuatkanlah iman mereka. Mereka yang sedang mengalami kebimbangan, keraguan di dalam hati mereka. Tuhan teguhkanlah hati mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Hamba berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kesulitan, kesusahan, dan dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang bergumul. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang berduka, bersedih,
Kiranya Tuhan sendiri memberikan sukacita dan damai sejahtera yang baru. Dan kiranya Tuhan pimpin setiap kehidupan jemaat, supaya kami boleh terus menikmati kasih karunia Tuhan. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Dan menjadi satu hidup yang terus diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kita terima pada hari ini. Dan saya mengajak setiap jemaat itu boleh berdiri bersama-sama di tempatnya masing-masing. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Jadilah saksi Yesus Kristus dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai jemaat sekalian di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam studi, dan di dalam pelayanan kita masing-masing. Dari saat ini sampai kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk jemaat sekalian saat teduh. Selamat hari Minggu dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu.